Halo sahabat anime, kembali lagi bersama saya yang pastinya gak penting banget ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi alur cerita Dragon Ball Super bagian ke-6-nya. Di video sebelumnya terlihat pertarungan antara Goku dan Beerus masih terus berlangsung, dan keduanya masih terjadi baku hantam yang sangat sengit. Tak hanya sampai di situ, pertarungan mereka pun sampai ke dasar laut. Keduanya sama-sama mengeluarkan kekuatan penuh. Efek dari kekuatan itu membuat semua ikan-ikan di dalam laut bersorak gembira. Saat itu juga Beerus menarik Goku sampai ke atas permukaan dan langsung menghajar memakai tendangan Subatsa yang membuat Goku terlempar jauh. Goku yang tak terima langsung menaikkan lagi aura Ki-nya dan menyerang Beerus dengan jurus Kamehameha-nya. Tapi dengan mudahnya serangan itu bisa diserap oleh Beerus. Beerus yang geram pun menyerang balik Goku dengan menggunakan jurus ribu bayangan. Kemudian melemparkan bola penghancurnya kepada Goku. Kekuatan bola penghancur itu sendiri membuat lautan sampai bergetar, cok. Hahaha, mampus kau tukang semir. Melihat kejadian itu, Beerus sangat senang karena Goku berhasil dikalahkan. Tapi nyatanya itu hanya prank saja. Terlihat Goku yang masih hidup tetap santuy. Kemudian Goku menaikkan lagi aura Ki-nya yang kali ini sangatlah besar. Saat itu juga Goku langsung menyerang Beerus untuk beradu tonjok kembali. Terlihat serangan Goku kali ini unggul dan berhasil mendorong Beerus sampai mereka kembali ke atas langit. Di tempat lain terlihat semua orang masih melihat ke atas dan memperhatikan pertarungan mereka. Kembali lagi ke Goku. Saat ini Goku terlihat sangat kelelahan karena ia telah menghabiskan semua kekuatannya. Melihat Goku yang kelelahan, kemudian Beerus pun menyentil kepala Goku sampai Goku pun terjun ke bumi melewati sebuah atmosfer. Namun dengan semangat Goku yang gak ada habisnya, kembali lagi dan mengingat bayangan semua teman-temannya yang sudah mengharapkan kemenangan darinya. Jadi jika Goku kalah saat ini, maka bumi akan dihancurkan oleh Beerus. Dan akhirnya Goku menaikkan lagi aura Ki-nya untuk kembali lagi ke hadapan Beerus. Ya si Beerus kaget lah ya. Waduh kau tukang semir, kau ini sebenarnya manusia apa? Bagaimana kau bisa kembali lagi? Seharusnya kau sudah kalah. Hahaha, santai Pak Kucing, tadi gue istirahat dulu bentar. Pertarungan kita masih belum selesai kan? Kemudian dengan tenaga yang tersisa, Goku mengeluarkan semua kekuatannya untuk bisa mengalahkan Beerus. Tak hanya itu, Goku yang sudah putus asa pun mengeluarkan seluruh kekuatannya pada satu jurus terakhir yaitu Kamehameha level 100. Melihat Goku kembali semangat, Beerus gak mau kalah dan langsung mengeluarkan bola penghancur lagi dan dia langsung melemparnya kepada Goku. Ike! Terlihat kedua jurus mereka pun saling berbenturan, seperti bentrokan pada sebelumnya. Tapi saat ini yang mengesankan, benturan kedua kekuatan ini jauh lebih besar sampai menutupi semua bagian dari planet bumi. Setelah bentrokan selesai, tiba-tiba dampak negatif dari kekuatan mereka membentuk sebuah bola penghancur lain yang mirip seperti matahari. Ayo Shintua bilang, gumpalan kekuatan itu sangatlah dahsyat, dan satu-satunya cara untuk bisa menghentikan gumpalan itu yaitu dengan menghancurkan pusat kekuatannya. Dengan satu sentilan saja, Beerus kemudian mendorong gumpalan energi itu dan mengarahkannya kepada Goku. Goku yang kaget kemudian menggunakan sisa kekuatan yang terakhir untuk menahan gumpalan raksasa itu. Sementara itu, Beerus kemudian membesarkan ukuran bola itu agar Goku semakin tersiksa. Di sini, Goku yang sudah gak kuat lagi, sampai-sampai baju dan celananya rangsak, cok. Kemudian Goku yang menahan bola tersebut membuat kehilangan Super Saiyan-nya. Tapi yang membanggakannya lagi, walaupun tanpa kekuatan Super Saiyan, Goku berhasil menghancurkan gumpalan energi dengan satu pukulan saja. Saat itu juga terlihat Goku benar-benar kehabisan kekuatannya. Dan akhirnya Goku pun terjatuh melesat ke bumi. Sementara itu Beerus sangat mengagumi kehebatan manusia Saiyan yang tekadnya begitu kuat demi ingin melindungi bumi dan teman-temannya. Di bumi terlihat Vegeta langsung menangkap Goku yang terjatuh dari atas langit. Di sini Vegeta pun ngoceh sendiri dan sangat kesal karena Goku bisa dikalahkan oleh Beerus. Kemudian Beerus pun turun dari langit untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Karena sesuai janji sebelumnya dengan Goku, jika Beerus menang dalam pertarungan ini, maka Beerus dipastikan akan menghancurkan bumi. Melihat bumi akan dihancurkan, terlihat semua para Jet Victor ketakutan, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba saja Goku bangkit, dan memohon kepada Beerus untuk tidak menghancurkan bumi sekarang. Tolonglah Pak Kucing, tahan dulu, pinjaman online gue belum lunas nih, jangan hancurkan bumi sekarang. Gak bisa gitu Kang Semir, lu mau ikar janji ya, dosa tahu. Kemudian Beerus mengeluarkan bola penghancurnya untuk mengarahkan pada mereka semua. Hentikan Pak Kucing. Tapi ternyata serangan Beerus ini malah mengarah ke atas langit. Dan yang terjadi sebenarnya, Beerus malah tertidur karena sangat kelelahan setelah bertarung melawan Goku. Waduh, kok malah tidur si bangke ini? Dan di sini Whis berkata, karena Beerus sudah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Goku. Maka dari itu,
dirinya sudah merasa kelelahan dan akan segera pulang dan membawanya kembali. Sebelum pergi, Whis juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Goku karena Goku sudah mau bermain dengan Beerus. Dan akhirnya mereka berdua pun bergegas untuk pergi. Dan keadaan bumi untuk sementara aman dari keganasan Beerus. Jalanan pulang, Whis kemudian membangunkan Beerus, yang ternyata dia hanya berpura-pura saja. Ternyata hal tersebut dilakukan Beerus karena merasa planet bumi adalah tempat yang sangat misterius. Dari yang tadinya sifat orang Saiyan yang tidak berperasaan, kini mereka menjadi baik. Di tempat lain, terlihat Goku yang sedang menyantap makanan setelah ia kelelahan seharian saat melawan Beerus. Singkat cerita, akhirnya beberapa hari pun berlalu. Setelah pertarungan Goku melawan Beerus, terlihat kehidupan rumah tangga Goku kembali damai, dan Goku harus kembali bekerja untuk mencari cuan untuk Cici. Pindah ke tempat lain, terlihat keluarga Gohan sedang bergembira karena mereka akan segera mempunyai anak. Maka dari itu, Gohan meminta Videl untuk duduk dan santai-santai saja. Kemudian Gohanlah yang menggantikan untuk memasak. Suami idaman juga nih si Gohan. Sementara itu, terlihat Vegeta sedang berlatih keras karena termotivasi dengan kekuatan Son Goku yang sudah melampaui batas Super Saiyan God. Pindah ke sisi lain, terlihat kali ini Satan sedang menghindari sebuah acara televisi. Satan mengatakan bahwa dialah yang sudah menyelamatkan bumi sebelumnya. Tak lama, Satan pun berpidato untuk menunjukkan eksistensinya. Terima kasih yang sudah dukung channel Mimin ya. Satan bilang kalau dia sempat bertarung dengan Dewa Penghancur sampai dia membangkitkan kekuatan Super Saiyan. Sontak saja semua manusia bumi yang belum mengetahuinya sangat percaya dan menganggap Satanlah orang yang sangat kuat di muka bumi ini. Memang ini dewa yang sesungguhnya, cok. Tak selang berapa lama, tiba-tiba muncullah sebuah pesawat UFO yang membawa dua alien berbentuk seperti singa. Dua alien itu bilang, karena ada seseorang manusia yang berhasil mengalahkan Dewa Penghancur. Maka mereka datang ke sini untuk memberikan penghormatan kepadanya. Selain mereka, tiba-tiba muncul lagi alien singa bertubuh besar yang ingin mencoba kekuatan Satan dan memperlihatkannya kepada mereka. Sontak saja, Satan terlihat kaget dan kebingungan. Dengan terpaksa, Satan akhirnya menyetujui tawaran mereka karena dia tidak mau reputasinya dia hancur, walaupun dia terlihat sangat ketakutan. Di sini, Satan ingin meminta bantuan pada Gohan dan Vegeta. Ternyata nggak ada satupun yang mengangkat telepon darinya. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Satanlah yang harus melawan alien besar tersebut. Beruntungnya ketika saat Satan mau melawan singa besar itu, tiba-tiba Goku datang ke tempat itu untuk meminta Satan memperbaiki traktornya. Terlihat Satan sangat senang sekali dan meminta Goku untuk bertarung melawan alien itu. Satan pun lalu berakting kalau Goku adalah seorang murid kesayangannya. Kebetulan saja Goku yang seharian belum berlatih akhirnya bersedia untuk membantu Satan melawan alien itu. Di luar dugaan, tiba-tiba Goku kaget melihat Cici memanggilnya. "Woi Goku, anjir lu suruh beli sayuran malah ada di sini." Sontak saja, Goku langsung kabur begitu saja karena ia ketakutan sama istrinya. Suami takut istri guys ternyata. Yang pada akhirnya mau tidak mau, Satan harus berhadapan dengan alien itu. Walaupun terlihat Satan terus berlari menghindarinya. Saat alien itu akan memukul Satan, tiba-tiba alien itu sangat ketakutan karena melihat anjing yang berada di depannya. "Mau ngapain om?" Akhirnya semua alien yang ketakutan itu pun kabur begitu saja. Dan nasib Satan kali ini terselamatkan lagi. Memang benar-benar dewa sesungguhnya Mr. Satan ini. Sementara itu terlihat Lilin. Kok Lilin sih? Terlihat Krillin tiba-tiba datang untuk mengunjungi Goku yang sedang bekerja di ladang. Karena sudah lama tidak mengobrol, Krillin pun merasa kekuatan Goku sudah berada jauh di atasnya. Krillin mengatakan dia ingin sekali Goku memukul wajahnya karena ia ingin merasakan pukulan Goku yang sekarang. Akhirnya Goku pun memukul wajah Krillin sampai Krillin terpental jauh berpuluh-puluh kilometer. Setelah mendapatkan luka yang cukup serius, Krillin pun harus dirawat oleh Android 18. Mampus lu kan, lu Goku dilawan sih. Pindah ke sisi lain, setelah mengantarkan Krillin ke rumahnya, Goku pun telah mendapatkan sedikit pencerahan untuk terus berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Sementara itu, terlihat Vegeta juga masih terus melakukan latihan karena dia ingin melampaui batas kekuatan seorang dewa. Saat suaminya sedang berlatih dengan keras, Bulma dan Whis justru sedang berada di sebuah restoran untuk memakan makanan yang enak. Tapi nampaknya semua itu dilakukan Bulma agar Whis bisa melindunginya jika Beerus berniat akan menghancurkan bumi lagi. Tak lama ketika Vegeta pulang ke rumah, terkejut melihat Bulma dan Whis telah menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan bersama. Terlihat Vegeta yang nampak kesal sambil memarahi mereka berdua. "Apa-apaan ini cok, kalian ini habis ngapain?"
Hehehe, santai Pak Bos, kami cuma makan sambil karaokean doang kok. Kau gepeng, berani-beraninya ya akan kuhajar kau. Vegeta yang marah justru berniat akan menyerang Whis. Namun tiba-tiba tubuh Vegeta lagi-lagi gak bisa digerakin guys. Karena dari aura ki-nya, Whis sangatlah begitu besar. Vegeta pun menanyakan, siapakah sebenarnya Whis ini? Akhirnya Whis pun mengatakan kalau dia adalah guru Berus yang mengajarinya semua kekuatan dewa penghancur. Sontak saja, Vegeta dan Bulma sangat terkejut mendengar derajat Whis yang sangat hebat. Kemudian Whis memberikan saran pada Vegeta. Walaupun Vegeta terus berlatih setiap hari, tetap saja kekuatan Vegeta nggak mungkin bisa mengalahkan Berus. Dan satu-satunya cara agar Vegeta bisa melampaui kekuatan Berus, yaitu dengan mengendalikan kekuatan aura ki-nya. Mendengar hal itu, Vegeta pun langsung memohon pada Whis agar dia melatih Vegeta dalam mengendalikan kekuatan ki-nya. Namun di sini Whis menolaknya. Tapi dengan rayuannya, Vegeta pun langsung menawarkan sesuatu rahasia, yaitu makanan lezat yang berada di bumi. Whis bilang kalau dia sudah merasakan semua makanan di situ. Akhirnya Vegeta mengajak Whis ke semua restoran yang paling enak. Dan ternyata Whis juga sudah pernah ke tempat semua itu. Tak hanya cukup sampai di situ, Vegeta yang sudah kehabisan akal pun memulai untuk menjadi seorang koki. Saat itu Vegeta pun langsung bergegas untuk memasak telur. Namun yang terjadi ia malah memecahkan semua telur itu karena basic Vegeta bukanlah seorang koki. Aduh cowok, ini kenapa telur pecah semua? Tak hanya itu, telur yang ia pegang pun berubah menjadi ayam cowok. Siap. Tak lama kemudian, mengetahui ada satu makanan yang belum dimakan oleh Whis, akhirnya Vegeta pun memberikan makanan terlihat di bumi, yaitu sebuah mie ramen instan. Ya elah, ini mah di supermarket juga banyak cok. Jangan banyak ngomong dulu cok, cobain dulu. Setelah itu Whis langsung memakan makanan mie ramen itu. Seketika ia sangat terkejut karena menurut Whis ini adalah makanan paling enak. Akhirnya seorang pengawal dewa penghancur pun luluh hanya dengan sebuah mie instan saja guys. Tak lama Vegeta diajak oleh Whis untuk pergi ke planet Berus dan berjanji untuk melatihnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Vegeta akan menjadi lebih kuat dari Goku dan Berus? Tonton kelanjutannya hanya di channel Jalan Film.